Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, saya guru BK SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Hari ini saya ingin berbagi suatu informasi untuk kelas tahfiz dan kelas 10 yang baru. Selamat datang ya. Nah, informasi yang ingin saya sampaikan adalah penyesuaian diri remaja di sekolah. Nah, kenapa sih ini penting banget? Iyalah, penting untuk kita menyesuaikan diri di tempat baru supaya tetap nyaman belajar dan juga fokus. Untuk kelas tahfiz, ini tetap menjadi bagian terpenting ya, karena teman-teman yang dari kelas tahfiz sebelumnya harus menyesuaikan dengan kelas 10 yang baru yang memiliki latar belakang yang berbeda. Semangat guys, semangat! Nah, kamu bisa dikatakan mampu menyesuaikan diri dengan baik di suatu lingkungan apabila kamu menyenangkan di sana. Kamu tidak tertekan dan bisa survive menghadapi segala keadaan apapun. Oke, sebelum ke penyesuaian diri, teman-teman harus tahu dulu bahwa dalam proses penyesuaian diri ada 3 hubungan yang dilakukan oleh individu terhadap lingkungannya. Pertama, ada individu yang menolak lingkungan, artinya dia tidak bisa berada di sana. Nah, kemudian yang kedua, ada yang menerima lingkungan, dan yang ketiga ada yang netral. Dan hari ini kita akan fokuskan ke menerima lingkungan, karena teman-teman sudah berada di lingkungan SMA Darut Tauhid Boarding School. Selanjutnya, ada 2 cara yang dilakukan oleh setiap individu ketika ia mampu menerima lingkungannya. Cara yang pertama adalah autoplastis, atau mengubah keadaan diri sesuai dengan keadaan lingkungan. Yang kedua adalah alloplastis, yaitu mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan diri. Tapi ingat ya teman-teman, mau itu autoplastis ataupun alloplastis, keduanya memiliki resiko karena tidak ada lingkungan yang betul-betul bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun dibalik itu semua, semoga kita adalah orang-orang yang dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi, dari apa yang sudah Allah tetapkan. Walaupun demikian, kita harus tetap berani, sebab resiko dan hikmah adalah 2 hal yang dapat menjadikan diri kita lebih dewasa dari kita yang sebelumnya. Berani mengambil resiko artinya kita berani bertanggung jawab. Artinya kita berani belajar menghadapi segala macam permasalahan. Ketika permasalahan itu muncul di masa yang akan datang, kita akan terbiasa mampu memecahkan masalah tersebut. Kemudian hikmah akan menjadikan diri kita sebagai orang yang lebih banyak bersyukur, berhusnuzon dan berpikir positif. Berhusnuzon terhadap apapun yang terjadi, termasuk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Informasi selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mampu menyesuaikan diri di sekolah baru. Faktor yang pertama adalah kondisi jasmaniah atau kesehatan badan. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat survei sebelum memilih sekolah baru. Biasanya pada saat survei itulah teman-teman akan mengetahui apakah kondisi kesehatan teman-teman dapat berada di lingkungan tersebut atau tidak. Bahkan ada beberapa sekolah, termasuk sekolah kita, yang pada saat tes masuk atau PPDB itu mengadakan tes kesehatan terlebih dahulu, karena memang itu penting untuk menunjang pembelajaran kita yang lebih fokus dan efisien. Faktor selanjutnya adalah faktor perkembangan dan kematangan. Faktor ini berkaitan dengan tingkat IQ, kepribadian, daya belajar, dan peminatan. Makanya kenapa di beberapa sekolah sebelum menerima peserta didik baru, mereka akan mengadakan tes psikotes terlebih dahulu. Ini untuk mengetahui apakah pelayanan mereka di sekolah dapat menunjang pembelajaran peserta didik barunya atau tidak. Khawatirnya ditemukan anak yang memang berkebutuhan khusus tapi harus difasilitasi di sekolah yang tidak berkebutuhan khusus. Faktor yang ketiga adalah faktor penuntut perilaku. Faktor ini berkaitan dengan proses belajar teman-teman sebelumnya. Contoh, sekarang teman-teman harus menyesuaikan di sekolah baru. Nah, sebelumnya juga teman-teman pernah merasakan hal yang sama. Itu artinya teman-teman mampu menghadapi permasalahan yang sama di masa yang akan datang berdasarkan hasil belajar di masa lalu. Faktor yang terakhir adalah kondisi lingkungan bawaan. Nah, ini berkaitan dengan keadaan keluarga teman-teman di rumah, kemudian sekolah teman-teman sebelumnya, dan lingkungan di mana teman-teman tinggal sebelumnya.
Informasi selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tips mampu menyesuaikan diri di sekolah baru. Pertama, pelajari situasi. Ini harusnya dilakukan sebelum memilih sekolah baru. Jadi, jangan kata orang gitu kalau mau mempelajari situasi. Memang betul-betul kita yang harus membuktikan sendiri ke tempatnya. Misal teman-teman dapat rekomendasi nih, itu sekolah yang bagus, SMA-nya di SMA Darut Tauhid misalnya gitu ya. Nah, teman-teman boleh datang ke tempatnya. Habis itu tanya-tanya deh di sana, gimana sih kegiatannya, kemudian kurikulumnya, asramanya, aturannya, alumninya, dan lain sebagainya. Bebas deh. Tips selanjutnya adalah berhusnuzon. Awal penyesuaian diri memang terasa berat dan terkadang sulit, tapi itulah resiko. Tetap bersyukur dan hadapi, sebab kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah hadiahkan untuk kita ketika kita mau bersabar menghadapi resiko-resiko tersebut. Nah, jangan lari ya, terus minta pindah, tapi hadapi dan mintalah bantuan orang yang dapat membantu kamu ketika kamu sulit menghadapinya. Tips yang ketiga, sesuaikan dengan keadaan sekolah. Ini penting banget soalnya gak ada sekolah yang nyuruh ke arah keburukan. Jadi ikutin aja aturannya ya. Kalau gak suka dan gak bisa ngikutin, mending dari awal gak usah daftar ke sana. Habisnya kasihan sama orang-orang yang memang gak keterima tapi mau banget sekolah di sana. Kayak gitu. Nah, terus yang keempat, mengetahui aturan. Ini apalagi, ini juga penting. Sebab kegiatan belajar dan mengajar akan lebih kondusif jika ada peraturan dan jika kita juga mengikuti peraturan tersebut. Gitu guys. Oke, lanjut yang kelima ya. Nah, yang kelima adalah ikutin mataba atau masa ta'aruf santri baru atau masa pengenalan akademik ya kalau di sekolah lain, atau masa orientasi sekolah. Jadi rugi banget kalau gak ikutan, sebab mataba adalah gerbang awal kita tahu secara resmi gimana sih peraturan sekolah, kegiatannya, serta pembelajarannya. Nah, yang keenam, kenali dan hormati guru. Ini teramat sangat penting, mau semudah apapun gurunya, bahkan mungkin ada yang usianya tidak jauh dengan usia teman-teman, tetap hormatilah mereka, sebab mereka telah menjadi jalan tersampaikannya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke pemahaman kita selaku muridnya. Tips yang ketujuh adalah menghargai sesama. Penting bagi kita memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan ciptaannya, yaitu saudara atau teman kita. Mampu menghargai teman kita sama halnya dengan kita menghargai diri kita sendiri. Yang terakhir adalah jadi diri kita sendiri, diri yang senantiasa disiplin terus PDLT, atau perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Boleh melalui email saya, dan jangan lupa follow Instagram Ruang Meka dan juga Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.